Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus, bulan-bulan ini banyak pernikahan. Banyak orang jadi manten. Saya juga kadang-kadang kebagian harus menikahkan saudara atau anak seorang teman. Bagian yang paling mengharukan dalam misa manten Jawa Katolik yang selalu saya nanti-nantikan adalah saat sungkeman pengantin pada orang tuanya. Saat itulah saya sering menebak-nebak bagaimana relasi di dalam keluarga pengantin itu. Suatu kali saya menikahkan keluarga yang tidak saya kenal, dan karena romonya tiba-tiba sakit, lalu saya harus mengganti. Dan persis saat sungkeman itu terjadi adegan yang sangat dramatis. Si manten putri nangis geru-geru gitu ya, nangis bombay, keras sekali dan tidak mau melepas pelukan bapak dan ibunya. Karena saking lamanya, maka kakaknya mencoba melepaskan pelukan itu karena sudah terlalu lama, tapi mungkin terlalu kuat cara menariknya sehingga sanggulnya malah lepas dan gelundung. Maka keluarga yang lain pun mulai berdiri dan mencoba menolong si manten ini. Dan ketika manten membalikkan wajahnya, ya ampun, wajahnya dileweran karena nangis bombay, eyelinernya itu dileweran ke wajah semua. Bisa dibayangkan, saya mau tertawa tapi takut dosa. Dan kasihan sekali karena situasi itu, lalu saya mencoba berhenti sebentar, silahkan ke sakristi, lalu didandani lagi mantennya.
Sambil menunggu mantennya didandani, saya bertanya pada prodiakon, siapa muanya? Prodiakonnya malah takon, lu ini di gereja Romo ini bukan di masjid MUI kali itu Pak. Ini mua, make up artist. Tambah bingung, saya bilang paesnya, paes. Oh oke, paesnya. Paesnya siapa? Paesnya adalah kakaknya sendiri. Oh kakaknya sendiri, apakah dia biasa sudah paes manten? Dia bilang kakaknya lulusan SMK Teknik Mesin. Saya tepuk jidat, jangan-jangan eyelinernya tadi kecampuran oli. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, peristiwa ini saya refleksikan seperti ini. Sekonflik-konfliknya orang tua dengan anaknya, cinta itu selalu ada antara orang tua dan anaknya. Orang tua tidak pernah benar-benar membenci anaknya. Semursal-mursalnya anaknya, pengampunan orang tua itu selalu ada untuk anak-anaknya. Perhatikan anak-anak bayi. Saat kita juga masih bayi, orang tua itu begitu jatuh cinta pada anaknya, lebih-lebih ibunya. Lihat cara bayi itu memandang wajah ibunya, begitu melekat dan membuat ibunya juga tidak mau melepaskan pandangannya. Ia begitu mencintai bayinya, begitu jatuh cinta pada anaknya. Dan biasanya ketika anak-anak kita tumbuh dewasa, apa yang terjadi? Biasanya konflik mulai terjadi. Orang tua dan anak-anak mulai sering salah paham dan sulit saling memahami. Dan biasanya juga soal mencari jodoh juga seringkali menjadi momen yang menegangkan dalam relasi orang tua dan anaknya. Dan biasanya jika pernikahan itu terjadi, biasanya saat sungkeman itulah manten itu menjadi momen-momen perdamaian antara orang tua dan anaknya, menjadi momen-momen di mana pengampunan itu terjadi antara orang tua dan anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terus apa hubungannya dengan bacaan-bacaan hari ini? 3 bacaan hari ini menggambarkan Allah yang seperti seorang bapak atau ibu yang selalu mencintai manusia ciptaannya. 3 bacaan hari ini menggambarkan sejarah Tuhan Sang Pencipta yang selalu jatuh cinta pada manusia ciptaannya sendiri. Dalam bacaan pertama digambarkan bagaimana bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah yang sangat dimanja oleh Allah sendiri. Mereka dibebaskan dari penjajahan bangsa Mesir, dan selama pengejaran mereka dilindungi oleh Allah sendiri, dan akhirnya jaminan tanah terjanji yang subur makmur itu dipenuhi oleh Allah sendiri. Bangsa Israel sebetulnya tinggal percaya saja pada penyelenggaraan Tuhan, tetapi kemanusiaan kita, kemanusiaan orang-orang Israel ini menjadi situasi tidak terlalu mudah. Bacaan kedua digambarkan oleh para rasul bagaimana Kristus hadir ke dunia untuk mengorbankan dirinya bagi orang-orang yang bahkan tidak mengenal dirinya, tidak mengenal siapa Yesus Kristus itu. Itu terjadi karena Allah yang begitu getol menyelamatkan manusia, rela mengorbankan putranya sendiri untuk keselamatan umat manusia. Dan dalam bacaan Injil, Yesus merasa kasihan dengan umatnya yang tercerai-berai seperti domba-domba yang tak punya gembala. Maka ia memilih ke-12 muridnya untuk menghadirkan wajah kasih Allah itu
kepada umat-Nya. Mereka diberi kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan, membuat mukjizat demi cinta Tuhan yang tak pernah habisnya kepada manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hari ini ketika Anda mendengarkan sabda Tuhan, nama kita masing-masing juga disebut oleh Tuhan satu persatu. Kita satu persatu dipanggil oleh Tuhan sendiri dengan profesi kita masing-masing untuk mewartakan kabar sukacita, untuk menghadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih kepada kita manusia, untuk menampakkan wajah Allah yang selalu jatuh cinta pada ciptaannya. Dan kita diutus kemana? Tidak usah jauh-jauh. Kita diutus untuk menghadirkan wajah Allah di lingkungan sekitar kita. Masih banyak keluarga-keluarga di sekitar kita yang terluka karena situasi kemiskinan yang menghimpit mereka. Bagaimanakah wajah Allah yang berbelas kasih bisa kita hadirkan untuk mereka? Di lingkungan kerja kita ada orang-orang yang dikucilkan, disingkiri, dibuli, justru karena ia jujur dan baik. Bagaimana kita menjadi seperti para murid, menyembuhkan luka-luka orang yang tidak diperhitungkan di lingkungan kerja kita. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah menghadirkan wajah jatuh cinta Allah di dalam keluarga kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti jatuh cinta pada anak-anak Anda sendiri. Karena Allah sudah lebih dulu jatuh cinta pada Anda. Dan Allah juga sudah terlanjur jatuh cinta mati-matian, cinta mati pada anak-anak Anda. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar Tuhan terus jatuh cinta pada ciptaannya. Amin.